Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Laboratorium Komputer materi regresi linear sederhana. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2013 dan kita akan mencari regresi linear sederhana atau mencari hubungan antara dua peubah. Terdapat 3 soal. Soal yang pertama, sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa FPIK IPB tentang pengaruh pemberian pakan terhadap bobot ikan mas. Tentukan regresi linear sederhana dan interpretasikan jika diketahui datanya adalah sebagai berikut. Jadi ada data peubah pemberian pakan dan data peubah bobot ikan mas. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi yang mana peubah yang bebas, yang mana peubah tak bebas. Peubah bebas atau X itu adalah peubah yang mempengaruhi. Nah, pada kasus ini peubah yang mempengaruhi adalah peubah yang dapat kita atur adalah pemberian pakannya. Sementara Y adalah peubah yang tak bebas atau peubah yang dipengaruhi, itu adalah bobot ikan masnya. Nah, sudah nih. Selanjutnya kita menggunakan data analisis untuk mencari regresinya. Yang pertama pada toolbar data, pilih data analisis. Kemudian pilih regression pada analisis tools-nya. Oke. Nah, dimasukkan input Y range-nya adalah bobot ikan mas, dan input X range-nya adalah pemberian pakan. Kemudian tadi saya nggak masukkan judul tabelnya, jadi labelsnya nggak usah dicentang. Output range-nya pilih terserah di sembarang sel. Lalu pilih OK. Nah, udah keluar nih hasil-hasilnya. Di sini yang perlu kita highlight adalah pada tabel paling bawah yang ada tulisan intercept dan X variable 1, ini kita highlight. Selain itu, highlight juga yang R square. Nah, sebelumnya untuk memastikan kalau misalnya data angka ini sudah sesuai atau sudah benar, kita bisa lakukan cross-check dengan cara memasukkan scatter plot. Nih. Caranya pergi ke insert, terus pilih chart, pada chart pilih scatter plot. Pilih scatter yang biasa, yang pertama. Nah, ini nih. Masukkan datanya, select data. X-nya pemberian pakan, dan Y-nya bobot ikan mas. Ini kita masukkan trend line. Nah, jadi ada garis trend line-nya untuk yang linear. Kemudian kita ingin memunculkan persamaan regresi dan R square pada scatter plot ini. Maka pada format chart area, klik kanan format chart area, diklik garis regresi linearnya, lalu pada trend line options, itu pilih display equation, dicentang display equation on chart, dan display R square value on chart. Nah, muncul kan terdapat persamaan yang muncul di persamaan regresinya. Setelah kita perhatikan, ini akan sama nih. Persamaan regresinya yang pertama, Y sama dengan
37,143X tambah 45,886. Nah, ini sama dengan ini nih. Kan rumusnya Y sama dengan A plus BX, berarti A-nya itu yang 45. Nah, A atau intercept juga di sini 45,8857. Di sini B 37,143 juga sama 37,143. Sementara R square-nya adalah 0,7105. Di sini juga 0,7105. Nah, ini berarti sudah benar. Kemudian yang terakhir, kita akan menginterpretasikan R square serta persamaan regresinya. Kita tulis dulu persamaan regresi. Persamaan regresi itu kan Y sama dalam bentuknya Y sama dengan A plus BX. Atau bisa juga Y sama dengan B0 plus B1X. Sama aja. Ada yang menuliskan seperti ini, ada yang menuliskan seperti ini. Tulis Y sama dengan A-nya, itu adalah interceptnya 45,8857 plus B-nya yang 37,1429X. Sementara yang R square-nya itu sama dengan 0,7105 atau sama dengan 71,05%. Nah, ini kita interpretasikan. Interpretasinya adalah untuk yang persamaan regresi dulu ya. Sebelum yang ini, sebelum yang R kuadrat atau koefisien determinasi. Bobot ikan mas dipengaruhi oleh pemberian pakan. Dengan setiap kenaikan pemberian pakan sebesar 1 satuan, maka dapat menaikkan bobot ikan mas sebesar 37,1429 atau B-nya, B1-nya. Ini kita rapikan dulu. Nah, jadi 37,1429 itu adalah besarnya pengaruh yang diberikan. Sementara yang A ini, yang 45,8857 adalah angka dugaan. Angka dugaan bobot ikan mas ketika X-nya sama dengan 0. Cuman X-nya tidak 0, tidak mungkin 0, jadi seringkali tidak diinterpretasikan. Kemudian untuk yang R square-nya atau koefisien determinasinya kita interpretasikan sebagai berikut. Keragaman besarnya kenaikan bobot ikan mas dapat dijelaskan oleh besarnya persentase pemberian pakan sebesar 71,05%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nanti ini sisanya boleh dipercantik atau dirapihkan lagi, tapi yang wajib ada di laboratorium komputer yang dikumpulkan adalah
tabel summary output ini. Summary output yang menggunakan regression, persamaan regresi, dan interpretasinya. Kalau ini yang chart scatter plotnya tidak wajib. Untuk yang nomor 2 dan 3 juga sama, boleh dikerjakan sendiri. Baiklah, sekian tutorial laboratorium komputer untuk materi regresi linier sederhana. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.